Yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum mustaqolain, 2 peninggalan aku tinggalkan. Kitab Allah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Ente Y-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun. Itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar. Terus saya diledek. Itu sakit hatinya sampai ke dalam. Sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang makin sakit ke dalam hati. Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati, saudara, jangan main-main soal nasab. Ada 2 hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya, saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi, saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia, saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman. Lu bagaimana nasab lu? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah, saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua, saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi, saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul? Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul?
kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib, itu datang ke Indonesia pura-pura baik. Pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita. Mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah. Mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya, orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang gak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli, nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada, saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab ada ngancem, Habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih Habib, iya. Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem. Kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin apa lawan? Diamin apa lawan? Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman gak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang gak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir! Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, Bu.
Alhamdulillah. Masih ngedengerin Bu? Ibu-ibu sadayana ngartos teu ngartos? Terang teu terang? Sadayana parantos ngartos? Abdi mah teu ngartos bahasa Sunda. Ngertina seetik. Lanjut. Lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul. 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 Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah. Ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar, bandar. Calo, calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur. Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok ada rekaman di video dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang. Habib-habib itu cuma bisanya bikin rusuh. Dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi-korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihat nih sekarang nih. Ada Habibnya, ada Kiai, ada ulama. Alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara. Saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Pak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat. Saudara, kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi. Nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong. Saudara, akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur. Tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang enggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah
lalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan anjing menggonggong timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif hubungi ahli-ahli nasab. Konsultasi dengan para ulama, para kiai. Konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana. Konsultasi. Tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli. Baik ahli dalam urusan nasab, nah ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat. Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan saudara. Berhasil mereka tuliskan. Jangan judul keabsahan nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah kitab ini juga bisa hadir. Salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya. Beliau bilang, Habib, kami para kiai ini resah. Cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah gak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah. Marah, Beb. Ini Ba'alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami gak ngajarin soal nasab. Dan kami gak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya saudara. Alhamdulillah. Ini semua kiai kita berikan. Guru kita Buya Busairi Muslim saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai. Semua kiai-kiai akan dibagikan gratis. Insya Allah. Nah jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, Ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta. Nanti akan kita kirim. Bagikan untuk kiai. Nah untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer. Insya Allah. Ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun. Ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar, saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS, Ustadz Abdus Somad, saudara semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara. Sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai, saudara masih mau ngundang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba Ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini. Akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri. Insya Allah. Nah jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain. Insya